Di dalam video kali ini, saya ingin mengajak kalian untuk kembali menilik sebuah kasus penghilangan nyawa seorang ibu rumah tangga yang pernah terjadi sekira tahun 2023 lalu, di mana tubuh korban saat itu ditemukan dalam keadaan mengenaskan di sebuah parit persawahan dengan kondisi hangus. Fakta juga mengungkap bahwa pelaku keji dari kejadian ngeri ini adalah seorang oknum TNI yang dibantu dengan seorang wanita. Selain itu juga ditemukan bahwa korban tengah berbadan dua. Bukan saja berhasil menyibak identitas para pelaku dalam kasus ini, petugas yang berwenang juga berhasil membongkar praktik perselingkuhan yang dilakukan oleh para pelaku. Lalu siapa pelaku dan bagaimana kisah selengkapnya? Jadi begini. Untuk memulai kisah ini, marilah kita berkenalan dulu dengan seorang pria yang bernama Andrianto, 37 tahun. Ia adalah seorang oknum anggota TNI Angkatan Laut. Awal karirnya sebagai anggota TNI Angkatan Laut, ia mulai tahun 2007. Ia masuk melalui pendidikan pertama Tantama TNI Angkatan Laut di Surabaya. Ia lulus dan dilantik dengan pangkat pertama, yaitu Klasi 2. Yang kemudian saat itu Andrianto langsung ditugaskan di satuannya di Jakarta. Dari perjalanan karirnya sebagai anggota TNI Angkatan Laut, Andrianto kerap kali mendapatkan mutasi hingga kenaikan pangkat. Sebagai info, pada tahun 2021 lalu, Andrianto mendapatkan promosi kenaikan pangkat menjadi Kopral 2 Navigasi atau Kopda Nav. Mulusnya Andrianto berkarir sebagai abdi negara, semulus perjalanan cintanya. Cinta Andrianto ia labuhkan kepada seorang perempuan cantik pilihan hatinya. Orang itu bernama Pipit Dian Lestari. Tak terbayangkan saat pertama kali Andrianto mengungkapkan niatnya meminta Pipit sang kekasih untuk menjadi pendamping hidupnya. Tak mau berlama-lama, Pipit yang juga merasa Andrianto adalah pilihan hatinya, diterimalah niat baik Pak Kopda saat itu. Pernikahan mereka berlangsung pada tanggal 1 November tahun 2013 yang lalu, yang dilangsungkan di Solo, Jawa Tengah. Setelah mereka sah secara agama dan negara, Andrianto dan Pipit memutuskan untuk tinggal di rumah dinas yang berlokasi di ujung Semampir, kota Surabaya, Jawa Timur. 3 tahun setelah pernikahan mereka diberkahi 2 anak yang cantik dan lengkap sudah kebahagiaan rumah tangganya saat itu. Sebagai istri dari anggota TNI Angkatan Laut, Pipit yang saat itu memasuki usia 35 tahun memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga yang fokus hanya mengurus suami dan anak-anaknya. Tak hanya itu, Pipit juga menyibukkan dirinya dengan berjualan frozen food yang ia buka di rumahnya. Kehidupan rumah tangga Andrianto dan Pipit dikenal baik-baik saja serta harmonis. Tak pernah terlihat oleh warga sekitar adanya pertengkaran antara pasutri itu. Hingga pada bulan Oktober tahun 2022, rumah tangga Andrianto dan Pipit yang selama ini terlihat baik-baik saja ternyata menyembunyikan sebuah permasalahan yang cukup pelik. Sang istri Pipit saat itu mencurigai adanya hubungan terlarang yang dilakukan oleh suaminya Andrianto kepada seorang perempuan di belakang Pipit. Kecurigaan Pipit ini dibuktikan dengan adanya temuan chat mesra yang Pipit temukan di handphone sang suami. Di dalam chat tersebut, sang suami dengan wanita lain itu saling menyebutkan kata-kata sayang dan ucapan romantis layaknya sepasang kekasih. Dari chat tersebutlah Pipit mengetahui siapa wanita yang menjalin hubungan gelap dengan suaminya itu. Orang itu tak lain dan tak bukan adalah tetangganya sendiri yang notabene-nya sama-sama tinggal di komplek rumah dinas Angkatan Laut itu. Dan yang membuat Pipit ketar-ketir adalah rumah orang itu atau rumah wanita itu tepat berhadapan dengan rumah Andrianto dan Pipit. Wanita itu bernama Listiani Agustina. Listiani sudah memiliki suami dan suaminya adalah pula seorang anggota TNI Angkatan Laut dan sudah memiliki 3 orang anak. Listiani hidup dan tinggal bersama keluarganya di komplek rumah dinas tersebut. Hari-hari Listiani diisi olehnya dengan membuka usaha, kedai atau warung kopi di daerah Surabaya. Awal mula perkenalan Listiani dengan Andrianto bermula sekira tahun 2019 lalu. Listiani seringkali melihat Andrianto berkegiatan di sebuah taman yang ada di komplek rumah dinas itu, yang mana taman tersebut terletak tak jauh dari rumah yang mereka tinggali saat itu. Momen pertemuan itu adalah tatkala Andrianto
yang saat itu sedang melakukan kegiatan stek pohon mangga dan kegiatan berkebun lainnya di taman. Namun saat itu ia tak sengaja memotong tanaman nanas menggunakan mesin potong yang saat itu sedang ia gunakan. Dari kejadian tersebut, Listiani mencoba menegur Andrianto soal pohon nanas yang tidak sengaja terpotong olehnya. Dari pertemuan dan obrolan singkat kala itu, Andrianto meminta nomor handphone Listiani. Dan dari situlah Andrianto seringkali mengirimkan pesan WhatsApp kepada Listiani. Isi pesannya saat itu cuma sekedar basa-basi, seperti mengingatkan jangan lupa menyiram pohon, jangan lupa makan, istirahat, dan lain sebagainya. Berjalannya waktu, komunikasi yang terjalin di antara keduanya semakin intens dan mesra. Bahkan bukan hanya di chat saja, Andrianto memperlakukan Listiani dengan amat mesranya. Bahkan di pertemuan-pertemuan mereka selanjutnya, mereka tampak sudah tak canggung untuk saling memadu kasih. Hingga pada bulan Mei tahun 2020, mereka pertama kali tanpa paksaan melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri yang sah di rumah Andrianto yang saat itu sedang sepi. Dari momen itu, akhirnya membuat Andrianto dan Listiani terus merasa ingin melakukan hubungan badan setiap kali ada kesempatan. Pada pertengahan tahun 2020, kembali mereka melakukan hubungan badan, di mana saat itu mereka melakukannya di lantai 3 komplek rumah dinas, tepatnya di lorong pembuangan sampah. Merasakan sensasi yang berbeda ketika melakukannya di tempat-tempat yang tak lazim, mereka pun kembali mengulanginya, tepat di perayaan malam tahun baru tahun 2021. Saat itu mereka sepakat untuk melakukan hubungan badan di penampungan air atau tandon di lantai paling atas komplek rumah dinas itu. Dan di sekitar bulan Juli tahun 2022, mereka kembali melakukannya di sebuah hotel di daerah Demak, Surabaya. Selama Andrianto dan Listiani melakukan hubungan terlarang itu, tak satupun orang yang mengetahuinya. Hingga saat bulan Oktober tahun 2022, istri Andrianto sendirilah yang membongkar perselingkuhan tersebut dari chat yang Pipit temukan. Mengetahui bahwa sang suami ada main dengan tetangganya sendiri, akhirnya Pipit pun berinisiatif memberitahukan kelakuan Listiani kepada suaminya. Tak berhenti sampai di sana, Pipit juga sempat mendatangi Pak RT dan Pak RW untuk melakukan mediasi terkait masalah tersebut. Dan dari hasil mediasi yang dihadiri oleh para pihak-pihak yang terkait, termasuk di dalamnya adalah Andrianto dan Listiani, terbitlah sebuah surat pernyataan untuk tak lagi menjalin hubungan mesra antara keduanya. Tentu di atas materai 10.000. Dan dari sejak itu, hubungan Andrianto dan Pipit berjalan tidak harmonis. Pertengkaran kerap kali terjadi. Adu mulut tak bisa dihindari. Puncak pertengkaran rumah tangga Pipit dan Andrianto terjadi di bulan Maret tahun 2023. Saat di bulan Ramadan, saat Pipit dan Andrianto pergi mengunjungi rumah orang tua Andrianto yang ada di Solo, Jawa Tengah. Saat itu Pipit melihat handphone sang suami sedang dipakai oleh anaknya untuk bermain game. Dengan rasa penasaran, Pipit pun mencoba mengambil handphone tersebut dan mengecek apakah suaminya saat itu masih menjalin hubungan dengan Listiani atau malah sebaliknya. Dan betapa terkejutnya Pipit saat membuka handphone milik suaminya. Di handphone itu, ia menemukan sebuah video yang sungguh menyakitkan hati. Video persetubuhan atau hubungan badan layaknya suami istri antara suaminya Andrianto dengan Listiani yang dilakukan di rumahnya saat Pipit tidak ada di rumah. Saat itu juga, kemurkaan Pipit memuncak. Ia merasa sangat dikhianati oleh suaminya sendiri. Merasa kesal dengan tingkah istrinya itu, Andrianto pun sempat memiliki rencana untuk menghilangkan Pipit, istrinya sendiri. Tentu dengan meminta bantuan Listiani, Andrianto mencoba menggunakan dalam rencananya itu. Sekitar bulan Maret tahun 2023, Andrianto sendiri yang membeli racun itu secara online. Ia membeli racun tikus yang kemudian ia bubuhkan ke dalam makanan Pipit. Namun, umpan tak pula disantap oleh Pipit. Percobaan pertama gagal total. Tak henti di situ saja, Andrianto yang gagal kemudian kembali mencoba mencuri sang istrinya dengan cara yang sama, yaitu dengan racun tikus. Di percobaan keduanya, Andrianto memasukkan racun itu ke dalam obat cair antangin dengan cara menyuntikkannya ke dalam kemasan obat itu. Saat Pipit mencoba meminum obat cair berisi racun itu, ia merasa ada yang aneh dengan rasanya, sehingga ia memuntahkan kembali obat cair yang sempat masuk ke dalam mulutnya itu. Percobaan kedua kembali pun
gagal total. Permasalahan ketidakharmonisan rumah tangga yang dialami oleh Pipit dan Andrianto tidak melulu soal hadirnya orang ketiga di antara mereka. Masalah uang juga kerap mewarnai riuhnya jalinan cinta kasih mereka saat itu. Termasuk salah satunya saat Pipit meminta Andrianto untuk mengurus surat-surat kendaraan mereka yang sudah habis masa pajaknya. Sang istri Pipit saat itu berkata, "Pah, tolong kamu urus itu pajak mobil, sudah jatuh tempo." Andrianto yang gusar pun menjawab, "Aku lagi nggak pegang uang mah, kamu aja yang urus." Pada hari Kamis, tanggal 27 April tahun 2023, saat keduanya sama-sama berada di rumahnya. Sekira jam 8 malam, Pipit saat itu tengah duduk-duduk santai di atas kasur bersama sang suami Andrianto yang tengah sibuk bermain game di handphonenya. Lalu Pipit menyenderkan kepalanya ke bahu Andrianto. Rambut Pipit yang terurai itu mengenai dada Andrianto yang kondisinya saat itu sang suami sedang tidak menggunakan pakaian atau telanjang dada. Merasa geli rambutnya mengenai dadanya, Andrianto pun berkata, "Rambutmu itu loh ma, bikin geli." Mendengar ucapan itu, Pipit pun merasa tersinggung. Dan ia pun menjawab, "Kalau sama selingkuhanmu nggak geli ya, tapi kalau sama aku geli." Dan terjadilah cekcok mulut hebat di malam itu. Pipit yang murka lalu segera bergegas menuju dapur dan mengambil pisau dapur dan kembali ke kamar. Ia dekati sang suami, kemudian tangan kiri Pipit mencoba mencekik Andrianto. Sedangkan tangan kanan yang memegang pisau dapur itu, ia todongkan ke arah leher sang suami. Melihat hal itu, Andrianto refleks merebut pisau yang ada di tangan Pipit saat itu dan membuangnya ke arah bawah kasur. Andrianto pun mencoba merangkul istrinya yang kala itu sedang kalap. Tetapi Pipit yang saat itu murka selanjutnya mendorong Andrianto dan berusaha kembali mengambil pisau yang sempat dilempar oleh suaminya itu. Andrianto kembali menghampiri Pipit dan mencoba merebut pisau yang berhasil ia ambil itu. Setelah merebutnya, Andrianto segera menuju dapur untuk mengembalikan pisau itu ke tempatnya. Tersadar sang suami bergegas menuju dapur, Pipit kejar Andrianto. Ia datang dan ia pukul Andrianto dari arah belakang sambil berteriak lantang. Dan dengan kedua tangannya, Pipit mengejar suaminya dengan sekuat tenaga yang ia miliki. Tak mau terus diserang, Andrianto segera membalas teriakan sang istri. Dikarenakan tenaga Andrianto jauh lebih kuat, tak berselang lama, Pipit pun terjatuh duduk dan terbatuk-batuk di depan kamar mandi. Alih-alih menolong sang istri yang tampak kesulitan bernafas kala itu, Andrianto malah menuju ruang tengah dan mengambil sebatang kayu yang biasa dipakai untuk mengganjal pintu. Dan dengan kayu itu pula lah, Andrianto dengan sekuat tenaga mengayunkan kayu itu ke arah leher bagian belakang Pipit. Tak puas hanya mengayunkan kayu itu ke arah leher sang istri, Andrianto kemudian mengambil sebuah mesin bor listrik dan ia jeratkan kabelnya ke leher sang istri dengan sekuat tenaga tentunya. Hingga akhirnya Pipit pun lemas, tak berdaya, dan ia pun segera menghadap Tuhan yang Maha Kuasa. Merasa panik, sekira jam 9 malam, Andrianto menghubungi Listiani dan mengatakan, "Istriku sudah meninggal dunia." Listiani yang kaget pun menjawab, "Loh, kamu nggak bawa dia ke rumah sakit dulu?" Dengan nafas tersengal-sengal, Pak Kopda pun berkata, "Ya nggak mungkin, sama aja aku nyerahin diri." Andrianto sendiri mencoba mengangkat tubuh Pipit, tetapi dikarenakan ukuran tubuh Pipit yang cukup besar, sehingga Andrianto cukup kesulitan untuk melakukannya seorang diri. Saat itu untuk mengaburkan alibi, Andrianto sempat membawa sepeda motor milik Pipit dan membuangnya di sebuah tempat, agar nantinya orang akan menyangka bahwa Pipit pergi dari rumahnya. Setelah ia membuang motor Pipit di semak-semak bakau yang tak jauh dari komplek rumah dinasnya, lalu ia kembali pulang dengan berjalan kaki. Saat itu Andrianto kembali mencoba menghubungi Listiani untuk meminta bantuannya, dikarenakan saat itu ia tak sanggup memindahkan tubuh istrinya seorang diri. Akhirnya saat itu Listiani mau membantunya, tetapi dikarenakan saat itu ia sedang menjaga warung kopinya, Listiani meminta Andrianto untuk menjemputnya. Singkat cerita, dengan mobil yang ia miliki, Andrianto tiba di warung kopi tempat Listiani membuka usahanya. Di tengah perjalanan, tepatnya di Jalan Kenjeran Park, Surabaya, sekira jam 11 malam, Andrianto menghentikan mobilnya.
Suasana malam hening dan sepi itu tidak mereka sia-siakan untuk kembali melepas syahwat mereka. Di dalam mobil, acara puncak itu berlangsung. Setelah selesai melakukan persetubuhan, Andrianto menjalankan kembali mobilnya dan menuju Jalan Pogot, Surabaya. Di sana Andrianto kembali berhenti dan membeli bensin eceran, yang lalu ia masukkan ke dalam sebuah jerigen ukuran 5 liter. Andrianto berencana akan menggunakan bensin itu untuk menghilangkan jejak tubuh Pipit saat dibuang nanti. Jumat 28 April tahun 2023, kala itu jam sudah menunjukkan 00.30. Andrianto dan Listiani tiba di rumah dinasnya. Andrianto segera memarkirkan mobilnya dan masuk ke dalam rumahnya. Saat itu Listiani hanya menunggu dalam mobil. Andrianto mencoba kembali mengangkat tubuh Pipit, tapi lagi-lagi ia tidak berhasil memindahkan tubuhnya dikarenakan kaki dan tangannya mulai kaku. Segera ia pergi ke mobil dan meminta bantuan Listiani. Listiani sempat menolak dan ragu dikarenakan ia takut. Dan akhirnya dengan sedikit rayuan, Listiani bangkit dari duduknya dan membantu Andrianto. Singkat cerita, dengan bantuan Listiani, akhirnya mereka berhasil mengangkat tubuh Pipit dan memasukkannya ke dalam mobil. Mereka pun segera pergi, meninggalkan kompleks tersebut. Di perjalanan mereka sempat berhenti dan mampir ke Alfamart untuk membeli air, makanan, dan mengisi e-tol. Setelah selesai, mereka kembali melanjutkan perjalanannya. Dengan berbekal kata kunci hutan terdekat di Surabaya yang Andrianto ketikkan di aplikasi Google Maps, ia pun dengan seksama mengikuti arahan yang aplikasi itu berikan. Namun selama perjalanan tersebut, Andrianto tidak menemukan lokasi yang cocok untuk mencampakkan tubuh sang istri. Dan ia pun kembali mencoba mencari kata kunci lain. Saat itu ia ketikkan Kenjeran. Di situ ia melewati pesisir laut daerah Kenjeran. Namun rasa-rasanya tempat itu tak cocok untuk mencampakkan tubuhnya. Akhirnya setelah lama berputar-putar mencari lokasi yang pas, kemudian sampailah mereka di areal persawahan yang terdapat di Pulau Madura. Dan di sanalah tubuh sang istri Andrianto campakkan. Tak lupa sebelum keduanya benar-benar pergi, Andrianto menyiramkan 5 liter bensin yang telah ia beli tadi ke tubuh Pipit. Dan berkobarlah si jago merah menjilati tubuh Pipit, Dian Lestari. Sekira jam 4 pagi, setelah Andrianto yakin bahwa tubuh Pipit sudah benar-benar tak dikenali lagi, pasangan selingkuh itu pergi meninggalkan tempat itu. Untuk sekian kalinya, di tengah perjalanan pulang atau setelah Andrianto mencampakkan tubuh sang istri, di dinginnya malam itu, kembali pasangan di mabuk asmara ini melakukan hubungan badan di dalam mobil. Dan di akhir acara puncak pagi itu, Andrianto sempat mengatakan, "Jangan tinggalkan aku ya." Dan selesailah misi mereka. Masih di hari yang sama, sekira jam 7 pagi, warga desa Alang-Alang Dusun Blabeh digegerkan dengan temuan tubuh perempuan yang berada di parit persawahan dengan kondisi tubuhnya hangus dilalap si jago merah. Warga yang melihat segera melaporkannya kepada pihak kepala desa dan dilanjutkan melaporkannya ke Polres Bangkalan untuk dilakukan identifikasi serta olah TKP. Singkat cerita, setelah tubuh Pipit berhasil diidentifikasi, segera anggota Satreskrim Polres Bangkalan mendatangi rumah orang tua Pipit dan memberitahu atas temuan tubuh yang teridentifikasi sebagai Pipit Dian Lestari. Dan tanpa berlama-lama, pihak keluarga Pipit pun segera menuju rumah sakit untuk segera mengeceknya. Tentu keluarga Pipit histeris tatkala menemui tubuh Pipit terbujur kaku di rumah sakit saat itu. Dan keluarga pun semakin histeris ketika mengetahui hasil otopsi yang mengatakan bahwa saat itu Pipit tengah berbadan 2. Kasus ini pun akhirnya bisa terungkap setelah polisi melakukan pemeriksaan kepada beberapa orang saksi. Penyelidikan mengarah kepada satu orang yang diduga sebagai pelaku utama, yaitu Kopda Andrianto. Awalnya ia mengelak dan mengatakan bahwa ia bukanlah pelakunya. Namun ketika ia dihadapkan pada beberapa bukti, mengakulah ia. Akuannya pun juga menyeret nama Listiani di dalamnya. Status tersangka segera mereka emban saat itu. Atas kejahatannya, persidangan Andrianto yang kala itu dilakukan oleh Pengadilan Militer Surabaya menjatuhkan vonis 15 tahun penjara, serta tentu Andrianto dipecat dari dinas militernya. Sementara persidangan Listiani dilakukan oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan melahirkan vonis 10 tahun untuk Listiani. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kejadian ini.
serta saya mendoakan kepada keluarga korban, semoga selalu diberikan ketabahan dan kelapangan hati. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang tepat, serta kurang tepat dalam penyampaian kisah ini. Jika ada pendapat yang berbeda, silakan ketikkan di kolom komentar. Dan kisah ini pun berakhir